Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam, teman-teman. Di sini saya akan mereview atau praktek langsung ya, live. Di sini kita akan belajar BIOS ya, belajar BIOS, masuk BIOS di laptop HP G70. Jadi kita masuk BIOS itu ada macam-macamnya ya. Di BIOS itu ada macam-macam menu, ataupun kalau masuk BIOS itu kan biasanya yang sering dipakai itu tekan Del F1 ataupun F2 ataupun Del. Yang sering pakai 3 itu. Adapun di laptop HP ini itu tekan F10 ya, tekan F10. Jadi laptop itu nggak berpatokan dengan Dell atau F1 ataupun F2. Jadi kita coba, biasanya kalau laptop kita restart, di situ ada muncul menu, tekan F10 atau F2 atau F1, biasanya seperti itu. Kalau nggak ada ya kita langsung aja kira-kira tekan Dell F1 F2, itu kita klik tombol bersamaan kita masuk BIOS-nya. Nah itu ya, sebelum kita masuk BIOS, jangan lupa di YouTube kami ini diklik ya, diklik subscribe-nya, klik like dan komen, dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan dengan kita mengklik atau subscribe di YouTube kami ini, maka video nanti akan berkelanjutan. Jadi ada bermacam-macam tutorial tentang laptop, tentang printer, tentang kursus di Office ya, ataupun desain grafis, editing video dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan mengklik subscribe nanti kita akan berkelanjutan dengan tutorial-tutorial yang ada di laptop, komputer ataupun printer ataupun di kursus ya. Di sini juga di toko kami juga melayani pemasangan CCTV, melayani servis komputer, laptop ataupun printer, cetak foto, cetak undangan, dan pembuatan stempel. Jadi kalau mau servis bisa ke toko Pendowo 5 Komputer di Komplek Pemda Lampung Timur. Ataupun bagi yang mau kursus bisa langsung ke LKP kami, yaitu di LKP Pendowo 5 Komputer di Komplek Pemda Lampung Timur atau di Desa Sukadana Ilir. Nah itu ya, insya Allah itu. Nah kita langsung aja live, kita belajar BIOS ya di laptop HP G70. Kita cermati tutorial ini dan kita pahami. Mudah-mudahan dengan tutorial ini berguna bagi kita semuanya. Amin. Ya mohon maaf, saya ini baru belajar, jadi ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, kita langsung aja kita praktek. Nah di laptop ini, di laptop HP G70 ini kita klik ya, klik restart dulu. Kalau kita udah masuk seperti ini, kita klik restart ya di sini. Ini kalau di Windows 7 ya, klik restart. Nah otomatis di komputer kita ini akan muncul layar hitam. Nah kalau di sini kita langsung pencet tombol F10 nah kalau muncul hitam seperti ini kita tekan F10 di keyboard. Nah di sini ya, klik aja terus. Nah kalau muncul seperti ini, kalau laptopnya seperti ini, kita enter aja, enter. Terus ada muncul F10, kita F10 ya. Nah seperti itu. Nah dia akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan BIOS di laptop HP ya. Jadi kalau BIOS itu bermacam-macam menu atau tampilannya berbeda-beda setiap laptop. Nah ini laptop ini bisa juga untuk melihat kapasitas memorinya ataupun prosesornya. Di sini tipenya juga ada ya. Di sini ada tipe di sini ya, HP G70. Nah terus selanjutnya di situ prosesor tipenya. Nah ini ya, di prosesor tipenya ini itu adalah Intel Core 2 Duo ya, Core 2 Duo, prosesor speednya 2.1 GHz. Nah untuk total memorinya 4096 ataupun 4 GB ya. Nah itu. Nah inilah kapasitas kalau kita melihat spek dari laptop itu ya seperti ini.
Ini adalah masih Core 2 Duo ya, masih jadul laptopnya. Nah, di sini saya jelaskan di BIOS ini ada menu-menu, yaitu ada menu main, ada menu security, ada diagnostik ya, ada sistem konfigurasi dan exit. Nah, kita jelaskan satu persatu di menu dulu, di menu main ya, ataupun di bawah itu. Nah, ini sebelum kita masuk ke menu-menu, kita ada menu di bawah ini lah. Nah, ini ada F1 escape, tanda panah atas bawah, kanan kiri ya, select menu itu. Ada F5, F6, enter, F10, F9. Nah, di sinilah ini kita sebelum masuk ke menu-menunya atau pengaturannya, kita harus tahu dulu di F1, escape dan lain-lain ini. Di bawah ini ya, yang di menu di bawah ini, F1 dan seterusnya ini. Nah, kita harus paham dulu di menu ini. Nah, kalau di F1 itu kita itu ada petunjuk-petunjuknya ya, ada fungsi. Nah, ini seperti ini. Kalau kita tekan F1, layarnya akan seperti ini. Ini ada fungsi-fungsinya masing-masing. Terus kalau escape itu akan keluar seperti ini ya. Ini mau keluar. Tapi kalau atas bawah itu biarnya kayak gini. Nah, ini ya. Ini kalau atas bawah. Kalau kanan ke kiri, nah seperti ini. Ini fungsi slide menu kanan ke kiri ya, seperti ini. Nah, terus selanjutnya kalau atas bawah tadi udah, berarti atas ke bawah menunya. Terus kalau F5, F6 ini seandainya di jam 10 seandainya kita tekan F5, dia akan tambah ya. Akan kurang kalau F5. Jadi kalau F6 di keyboard ya, kalau F5 dia akan berkurang, kalau F6 akan bertambah. Jadi kalau untuk pengaturan menu-menunya, jadi kita tekan di F5, F6 ini dia ada fungsinya untuk menambah dan mengurang. Terus kalau enter itu dia akan geser. Nah, itu ya. Nah, ini akan geser. Kalau tekan enter di keyboard. Terus kalau F10 itu mendefault ya. Kalau kita tekan F9 ya. F9 dulu. F9 itu akan default. Seandainya kita setting semua yang ada di komponen ini, dia akan kalau kita load ya atau F9, dia akan kembali ke pabrikannya atau ke asal BIOSnya yang awal tadi. Seperti itu ya kalau di load. Terus kalau F10, nah ini escape kalau kembali ya. Kalau F10 dia akan keluar ataupun kita mau nyimpen. Kalau kita udah edit, kita mau nyimpen, berarti tekan F10. Kalau mau gagal escape. Nah, seperti itu ya. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di bawah tadi ya. Nah, kita praktek nih. Seandainya hari ini jamnya jam 10 nih seandainya. Jam 10 berarti tekan apa? Tekan F apa? Di keyboard ya. Tekan F6 di keyboard ini ya. Tekan ini ya. Nah, dia akan tambah tadi 9 jadi sekarang 10. Terus tanggalnya seandainya sekarang tanggal 16 atau 14 ya, maaf. Kita geser ke bawah ini. Nah, kalau mau geser ke kanan tekan tab. Tekan enter ya. Jadi tanggal 14 gimana? Berarti tekan F5 di keyboard. Nah, tekan lagi ya. Nah, kita mau merubah ini tanggal 15 ini kita rubah jadi F5 itu ya. Nah, jadi tanggal 14. Kalau seandainya mau kembali ke 15 berarti F6. Jadi seperti itu fungsinya. Kalau seandainya tahun ini 2022, kalau kita merubah 2001 gimana? Nah, kita enter dulu di keyboard ya. Tekan enter di keyboard yang ini. Enter di keyboard. Nah, dia akan geser ya. Baru kita rubah tekan apa? Tekan F berapa? F5. Jadi akan berubah. Kalau kembali ke semula tekan F, mau 2022 berarti tekan F6. Jadi 2022. Nah, itu ya fungsi dari menu-menu. Nah, caranya seperti itu. Nah, terus kalau di security ini jarang dipakai, nggak usah ya, langsung aja. Jadi ke menu, terus security nggak usah, diagnose nggak usah, sistem konfigurasi. Nah, kalau sistem konfigurasi ini kita mau language-nya dirubah ya, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Tapi yang sering dipakai itu bahasa Inggris ya. Kita enter aja. Kalau bahasa Perancis, contohnya seperti bingung ya nanti ya.
Nah, Prancis seperti ini. Kita bingung, kita pakai bahasa Inggris. Nah, kalau mau ubah ya tekan enter aja, pilih enter di keyboard ini, tekan enter. Nah, dia seperti itu. Kalau mau pilih bahasa Prancis, kalau Spanyol kita Inggris aja, kita enter. Nah, terus selanjutnya kalau udah berarti kita ke boot ya, fungsi yang sering dipakai itu ke boot settingannya. Boot, kita enter. Nah, seperti ini. Ini fungsi boot ya di bawah ini. Ini fungsi boot ini, misalnya kita mau install pakai flash disk, berarti USB-nya ditaruh di atas. Karena di laptop ini pakai 2 hard disk ya. Di sini ada pakai USB disket, keyboard USB hard disk. Jadi ini pakai hard disk SSD. Terus ada pakai hard disk laptop. Jadi yang atas itu hard disk laptop dan ke bawah hard disk SSD. Jadi pakai 2 hard disk. Nah, ini berarti udah detect semuanya. Nah, kalau seandainya kita colok flash disk, otomatis di sini nanti di boot order itu kalau kita mau install berarti pilih yang flash disknya. Caranya gimana, Kak? Nah, kalau mau merubah sama ya. Nah, kalau merubah itu sama. Kalau F5 itu ke bawah, kalau F6 taruh ke atas. Jadi kalau sistemnya mau taruh di atas, berarti ya tekan F6. Misalnya di USB ini, Kak, kita mau install nih, misalnya ada USB-nya 2 karena ini pakai hard disk eksternal, otomatis ini ada USB disket on atau USB hard disk. Jadi kalau seandainya USB-nya ada, kita mau install, colokin. Jadi kita taruh atas, berarti tekan F6 seperti itu. Nah, kalau udah gimana, Kak? Nah, kalau udah kita escape dulu, escape lagi. Terus selanjutnya exit. Nah, ini geser tanda panah ya. Tanda panah itu mana, Kak? Di sini. Nah, ini tanda panah di keyboard. Ini ya. Nah, ini ke kanan, ini ke kiri, ini atas, ke bawah, ini ke atas. Nah, seperti itu. Nah, kan ini udah masuk ke sini. Ke menu ini ya. Nah, ke menu exit ini. Nah, kalau udah kalau ke menu exit udah, jadi gimana, Kak? Jadi kita enter. Nah, kita enter ya. Coba ini udah masuk ke laptop kan ini udah ada window-nya nih. Jadi kalau kita mau simpan berarti yes, kalau enggak pilih no. Kita simpan aja ya, karena sesuai tanggalnya, sesuai tahunnya. Dan hari ini kan kita nggak belajar mau install ya, kita belajar BIOS. Jadi BIOS di HP itu seperti ini. Jadi mudah-mudahan paham semua ya. Insya Allah tutorial di laptop HP ya seperti ini. Ini yang sering dipakai. Oke ya, insya Allah paham. Kalau udah kita yes ya, kalau kita BIOSnya yes, jadi restart seperti ini. Nah, kalau ini dia muncul seperti ini, tekan enter aja di keyboard. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi mohon maaf kalau video ini kurang jelas, kurang cocok buat teman-teman semuanya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Nah, ini tunggu nanti kita bisa setting ini, dia akan restart terus masuk ke loading window 7. Nah, ini adalah tampilan starter window 7 ya. Nah, kalau Windows 7 itu ada banyak, ada sekarang udah yang sering dipakai Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan Windows 11 sekarang. Nah, ini tapi yang sering di laptop sekarang itu udah Windows 10 sama Windows 11. Kalau laptop ini kan masih jadul ya, masih laptop besar, laptop HP compact zaman dulu tapi bandel. Nah, inilah adalah tampilan menu di laptop ya, berarti udah jadi laptopnya masuk ke booting, harddisknya udah jadi seperti itu. Mudah-mudahan dengan video tadi bermanfaat dan barokah ya. Jangan lupa di klik subscribe dan tonton terus YouTube kami di Heru Pandawa 5 Komputer dan di channel yang kedua LKP Pandawa 5 Komputer channel ya. Jadi kalau mau lihat video tutorial komputer ataupun di Heru Pandawa 5 ini bermacam-macam video ya, video rekreasi ataupun kursus ataupun tutorial dan lainnya, mohon ditonton terus channel dan jangan lupa
diklik subscribe dan like ya. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan video kami bermanfaat dan barokah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.